Ini mau bawa borgol. Ini borgol. Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya sih. Ya, tolong ini. Suara itu sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang siapa? Si Fitra. Sekarang tapi agak waras sih si Fitra nih. Mana ngomong hanya penjahat yang takut sama borgol. Si Fitra tindakannya nih nyeleneh banget nih si Fitra nih. Itu mamanya langsung tantrum. Panik ya kau, panik ya. Heran sama si Kurnia. Giliran si Panci main wayang-wayangan, mulut Kurnia diem. Giliran Fitra main borgol-borgolan, mulut Kurnia langsung meledak. Memang ada apa dengan borgolnya, Kurnia? Sindir ya? Mungkin takut atau trauma karena cuma penjahat yang takut sama borgol. Nah, sirup Kurnia, sok kau bilang lah nggak ada etika, nggak sopan. Apa selama ini tingkah laku kalian sopan? Hah? Masih borgol aja ditunjukkan udah ketakar-ketikir kau. Udah kayak kesurupan kesetan kau tengok situ, ha? Sementara si maling Panci bawa wayang, muncung kau nggak ribut, bodat. Dia memuncung kau. Justru kelompok kalian yang nggak ada etikanya, nggak ada sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang korlap kawin kontrak ya. Yang kemarin tantrum ketika melihat borgol. Iya, jelas saja dia tantrum ya, terkejang-kejang ya. Dan semacam shock gitu lah ya. Karena dia juga menjadi salah satu orang yang dilaporkan oleh Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Gaya-gayaan ya, nggak takut di penjara katanya. Lihat borgol saja udah pucat mukanya. Kejang-kejang kagak karuan. Akhirnya korlap kawin kontrak yang satu ini dirujak habis-habisan oleh netizen. Ya iyalah, ketika Roy Panji membawa alat peraga berupa wayang kulit, diam aja malah senyum-senyum cengar-cengir. Begitu Fitra membawa borgol, dia langsung kejang-kejang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini mau bawa borgol. Ini borgol. Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya sih. Ya, tolong ini. Suara itu sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang siapa? Si Fitra. Ingat di waktu kasusnya Vina itu 7 terpidana. Gua ngetawain si Fitra itu apa namanya itu? Lagi di kuburan sama Rudiana ya kan. Baca puisi. Sekarang tapi agak waras sih si Fitra nih. Mana ngomong hanya penjahat yang takut sama borgol. Si Fitra tindakannya nih nyeleneh banget nih si Fitra nih. Itu mamanya langsung tantrum. Diancam borgol. Apalagi si dia dokter Tifa nih. Penjara udah di depan mata ya kan. Alah, ditakut-takutin sama borgol. Anjir. Iya. Ya sepakat lah ya, hanya penjahat yang takut sama borgol gitu ya, yang disampaikan oleh netizen barusan mengutip pernyataan dari pengacara yang bernama Fitra yang memang menurut saya sangat koclak ya. Ini orang seperti ini kategori orang cerdas loh teman-teman ya. Jadi dia itu memikirkan sesuatu sepele tetapi tidak pernah terpikirkan oleh orang lain ya kan. Selama ini mungkin kita hanya kesal, jengkel ngelihat si maling Panci kesana kemari membawa wayang gitu ya, menyindir dan memojokkan Pak Jokowi.
oleh orang cerdas dibalas dengan membawa alat peraga berupa borgol. Kejang-kejang. Lanjut. Ini Bung Aiman, karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol nih. Tolong menunjuk ini nih. Tolong ini, borgol sendiri tangannya ini, sendiri. Ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu dulu. Ramadan ya. Anda tadi ini tidak memberikan tontonan wayang yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda terkait ini. teatrikal. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Panik ya kau, panik ya. Heran sama si Kurnia. Giliran si Panci main wayang-wayangan, mulut Kurnia diem. Giliran Pitra main borgol-borgolan, mulut Kurnia langsung meledak. Memang ada apa dengan borgolnya, Kurnia? Sindir ya? Mungkin takut atau trauma? Karena cuma penjahat yang takut sama borgol. Jadi, ketika Pitra menunjukkan borgol, Kurnia langsung stres ngelihatnya. Salam waras. Hanya penjahat ya. Hanya penjahat yang takut dengan borgol ya. Masa Bang, ya iyalah, saya aja nggak takut kok. Kenapa? Ya anak saya beli borgol-borgolan misalnya ya di toko mainan gitu kan, berbahan plastik, warnanya warna besi di krum begitu ya. Hingga masalah tuh nggak ada di dalam pikiran saya bagaimana karena saya merasa saya tidak pernah memiliki kesalahan apapun kan seperti itu. Nah, maka saya sepakat hanya penjahat yang takut dengan borgol ya karena mungkin mereka trauma gitu. Ada lanjut. Bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja denger-denger dia ketawa. Ya kan? Jangankan Aiman yang denger-denger. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Wah, kata dia, kenapa nggak bawa sekret, ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia. Menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai dia berhenti. Saya belum ngomong aja udah ribuan kali, tapi lihatnya tumbak gitu kan. Siapa itu yang ema-ema apa itu gitu ya, yang banyak cerita apa segala macam gitu kan. Saya kira udahlah ya, hormatnya proses hukum yang sedang berjalan itu jangan berubah gitu, nggak jelas gitu kan. Nah, muncul lagi ini pengacara, kurang ajar pengacara yang satu ini. Udah bikin orang tantrum ya kan, udah bikin orang kejang-kejang, muncul lagi masih ngata-ngatain isi korlap kawin kontrak. Udahlah Bang ya kan, si korlap kawin kontrak itu sudah mencret-mencret di rumahnya ketika ngelihat Abang membawa borgol itu. Sampai tanya, Anda gak punya etika? Bukan tanya, sampai mengatakan Anda gak punya etika, apakah Anda punya izin? Elah, Pret, emang Anda membawa wayang itu, Anda punya izin? Emang membawa borgol itu harus izin? Gak tahu juga sih saya ya. Ya lanjut. Yang saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol nih. Tolong. Setuju saya kepada Bang Mitra, pengacara. Saya setuju juga. Makanya, saudara-saudara, kalau kalian hafal hukum dan tebal hukum dan paham cara aturan, janganlah hukum itu kalian mainkan. Kalau kalian orang yang hebat dan atau pintar, tidak kemungkin kalian berurusan sama orang lain. Karena apa? Kalau orang yang pintar, orang pintar itu dia tidak punya musuh. Orang pintar dia tidak perkara. Tidak perkara. Kalau masih perkara dan atau di pengadilan dan terjerat hukum dan atau aturan, itu bukan orang yang pintar. Orang pintar tidak pernah dia temu musuh dan tidak pernah dia punya masalah dan perkara. Itu orang pintar. Kalau masih punya lawan, punya musuh, itu termasuk orang yang paling bodoh. Orang bodoh, bukan orang pintar. Orang hebat, orang bajingan, orang kebal tidak pernah perang. Orang kebal dan bajingan tidak pernah ketemu musuh. Karena sehebat-hebatnya kita, sekebal-kebalnya kita, kalau masih ketemu musuh, bukan orang kebal, bukan orang hebat. Itu logikanya. Apalagi seperti kalian ini. Kalian ini sudah melalui pendidikan yang paling tinggi dan punya
sudah mempunyai gelar S. Cuman kalian tidak menggunakan otak, tidak mempunyai otak dan pikiran dan logika. Kalau kita tersandung musuh, tersandung hukum dan perkara di pengadilan dan atau di mana saja, dalam arti kita tidak mempunyai logika berpikir secara otak dan tidak hebat dan tidak pintar. Makanya sesuatu dan segalanya itu, kenapa otak kita ditaruh Tuhan di atas kepala? Mengapa mata kita di atas otak, hidung, mulut? Itu kan aturan logikanya. Jadi otak itu kita harus berpikir dulu. Setiap kita ada masalah dan ada iming-iming yang akan kita lakukan, kita berpikir dulu, baru kita laksanakan. Kalau otak kita di belakang, dari jidat, makanya kita sudah terjadi. Kadang-kadang kita baru berpikir, menyesal. Jadi kita punya logika berpikir dulu, setelah kita pikirkan sesuatu itu, baru kita lanjut. Dan apa untungnya lagi? Kehidupan kita ini apa artinya? Kalau kita semuanya sudah cukup, punya pendidikan, punya gelar, punya rumah, punya anak, suami, punya harta, kenapa kita bisa-bisa untuk memujat dan membenci orang itu, dan atau ingin mempenjarakan orang? Apa itu untungnya? Kurasa itu tidak ada. Sedangkan kita sudah cukup. Sedangkan itu tidak menyerang pribadi kita dan tidak merugikan umpamanya pribadi dan rumah tangga kita. Urus saja diri kita masing-masing. Urus saja pribadi kita masing-masing dan keluarga kita. Kalau kita sudah merasakan cukup. Kalau saja kita tidak cukup, boleh-boleh. Kalau berpikir dengan cara tidak, maka ya akal yang sehat. Lebih baik kita kerja. Kita berpikir untuk maju, untuk bangsa, dan untuk negara, untuk kita sendiri yang penting. Kalau kita mengurus permasalahan orang lain, hidup kita ini tidak akan selesai lagi. Tidak akan damai dan tentram lagi hidup kita ini. Kalau kita serba usil dengan orang lain, hidup kita tidak akan damai. Kita terus seumur hidup mendapatkan kesusahan dan kesulitan cara berpikir. Apa? Karena salah kita sendiri. Jadi lebih baik kita, baik pun ada hal yang terdengar dan kita lihat, jika itu tidak menyakiti dan atau tidak merugikan kita, ya lihat saja. Jika ada orang yang tidak mampu, orang miskin, kalau kita punya harta dan uang, lebih baik kita tolong saja. Kan damai hidup. Kalau kita terus mengusik pribadi orang lain itu, hidup dan pikiran kita tidak damai. Tidak damai. Apalagi seorang ibu, Dr. Tipa. Seorang ibu ini paling banyak beban. Mana ibu untuk memikirkan istri, suami, anak, dan keluarga di rumah tangga, dan ditambah lagi beban yang lain. Apakah ibu tidak mikir, Ibu Tipa, bahwa ibu itu seorang dokter dan ibu rumah tangga, yang lebih banyak wajib lagi yang harus ibu urus dan ibu urus. Maka ditambah lagi urusan yang ini, yang akan belum tentu juga kemenangan dari gugatan ibu ini, ibu mendapatkan penghargaan. Belum tentu orang lain menghargai ibu. Belum tentu rakyat dan masyarakat melihat ibu dengan cara baik. Baik, Rosario. Apalagi kan ibu salah, bapak Rosario salah, itu ancamannya penjara. Ancamannya penjara. Walaupun menang, itulah. Tidak juga langsung atau diangkat menjadi presiden. Atau seluruh rakyat bangsa Indonesia ini mengangkat ibu menjadi orang yang baik dan atau menjadi presiden. Dan atau bapak Rosario. Tidak juga. Bahkan orang menilai kalian yang usil dan usil ini, aturan 100% orang menghargai kita, akhirnya tinggal 2% orang yang menganggap kita orang yang baik. Boleh diingat dan dicatat perkataan saya ini. Boleh diingat dan dicatat. Urusan yang seperti ini bahkan menghilangkan kepercayaan rakyat dan masyarakat. Itu. Jadi semuanya ini baru melihat borgol yang membawanya adalah siapa? Itu pengacara. Nah, semuanya sudah panik. Kelihatannya semua sudah panik melihat borgol itu. Semuanya sudah panik, baru borgol. Apalagi 100% untuk pengadilan nanti mempersidangkan bahwa itu salah. Ibu dan sekelompoknya orang salah, ancamannya kita sudah tahu, penjara. Jadi untuk apa punya kehebatan dan pendidikan kalau digunakan untuk menjadi kesalahan? Rakyat tidak butuh orang seperti kalian. Rakyat tidak butuh orang seperti kalian ini. Bukan orang ini yang dibutuhkan rakyat. Karena rakyat sudah melihat, sudah tahu. Sempak terjang perbuatan dari perilaku ini, kami sudah bisa melihat baik dan benarnya. Kami sudah tahu, rakyat. Jadi janganlah. Dari beberapa konten kreator dan juga netizen ya yang sudah kita saksikan, ya ada 4 tadi di bagian depan ini, nggak ada satupun ya kan, nggak ada satupun yang menganggap tindakan atau perbuatan Fitra itu salah ya, nggak ada beneran. Coba bayangin. Jadi itulah ya anomali yang memang sedang terjadi di negeri ini. Ada sekelompok orang yang menganggap dirinya paling pintar ya kan. Semua yang dilakukan benar dan semua yang dilakukan oleh orang lain salah. Tetapi itu versi dirinya sendiri. Lanjut. Tidak pantas. Ini kok nggak dianggap intimidatif.
sirup Kurnia. Sok kau bilang lah gak ada etika, gak sopan. Apa selama ini tingkah laku kalian sopan? Hah? Masih borgol aja ditunjukkan udah ketakar-ketikir kau. Udah kayak kesurupan kesehatan kau tengok situ, ha? Sementara si maling panci bawa wayang, muncung kau nggak ribut, bodat. Dia memuncung kau. Justru kelompok kalian yang nggak ada etikanya, nggak ada sopan santun. Kalian datang rame-rame membentuk kelompok untuk demo. Ada otak kalian? Nggak ada. Otak dajal otak kalian itu. Sekarang sok-sok ribut, hanya kena borgol dibawa. Gimana kalau sudah datang polisi ke rumahmu? Awak yakin kau bisa ketar-ketir pingsan, kelepek-kelepek di lantai? Atau pura-pura stroke lah kau nanti. Sirup Kurnia sama si maling panci semuanya. Udah ketar-ketir kalian kan udah jantungan, masih borgol lo ditunjukkan. Udah menciut nyalinya, langsung kayak gitu kesurupan kesetanan. Si Kurnia. Nubis salah satu ini emang sirup Kurnia. Aduh. So ngomong etika, lah otak kalian itu justru kalian sekelompok kalian gak ada etikanya, gak ada adabnya kepada Pak Jokowi. Kalian serang habis-habisan. Apa omongan kalian selama ini? Adili Jokowi, adili Jokowi. Ada etika kalian ngomong, Kalian masukkan lagi si Gibran, mau kalian lengserkan si Gibran. Ada kalian ngomong yang tentang etika? Gak ada. Muncul kalian yang selama ini mengandung dosa dan unsur kebencian, ya. Jangan sosok ngomong kesucian otak kalian yang kotor. Pakaian kalian aja yang pakaian muslimah. Ternyata hati kalian itu terbuat dari iblis dan setan. Kalau perempuan masuk tertipu itu yang lain-lain perempuan nat manusia iblis. Ya, heran. Gila ya, langsung kesetanan. Aduh, senang kali hatiku melihat kau kesurupan kayak gitu. Aduh. Nanti aku yakin ntar lagi datanglah polisi nanti mau bawa borgol ke rumah kalian masing-masing ya. Aduh, kalau aku lihat kau tuh Kurnia, wajib pingsan. Masih dibawa pengacara itu aja Pak Borgol udah pingsan, apalagi kok polisi datang. Wah, nggak tahu lagi lah aku lihat kalian itu. Pengen kali aku melihat momen itu terjadi ya. Aku yakin siap-siaplah kalian. Bakalan masuk oleh kalian semua kelompok-kelompok kalian itu yang sok-sokan suci dalam debu. Ya. Sirup Kurnia. Ngelihat borgol aja seperti orang kesurupan dan kesetanan kau. Padahal belum diborgol tanganmu. Cuma borgol ditunjukkan di hadapan matamu. Kau udah kesetanan macam kuda lumping ya. Begitu ketika ngelihat si Roy Panji membawa wayang ke sana kemari ya kan, menyindir Barreskrim, menyindir Polri, menyindir Jokowi, kau diam-diam aja. Emang itu punya etika, membawa dan memeragakan wayang kulit nggak ada hubungannya dengan etika karena itu kebudayaan. Tetapi ya kan, lakon yang dimainkan ketika memeragakan wayang kulit itu yang diperagakan oleh si maling panci itu kan menghina Pak Jokowi. Emang itu punya etika? Aduh, korlap kawin kontrak ya. Tapi jangan khawatir ya, kalian akan keturutan nanti menggunakan borgol di kedua tangan Anda. Jangan khawatir ya, lanjut. Dokter Tifa ngamuk-ngamuk gara-gara Pitra membawa gimmick borgol. Lah Roy Suryo nggawa wayang menengae. Kok giliran kene nggawa gimmick dhewe kok nesu-nesu. Jan iki edan apa piye? Karepe piye? Edan apa piye? Ra masuk di akal. Nah, ya kan? Semuanya nggak ada yang menyalahkan Fitra dan semuanya membandingkan ya antara si maling panci dengan Fitra gitu loh. Ketika Fitra membawa borgol, kok ribut itu si korlap kawin kontrak berinisial K tadi. Tetapi ketika maling panci membawa wayang kulit gitu kan sebagai alat peraga, nggak ada yang ribut. Aduh, kalian ini memang ya maunya itu benar-benar sendiri dan orang lain semua salah. Ini saya teringat dengan kisah ya yang diceritakan di dalam Al-Quran terkait sebuah kaum yang bernama Bani Israel.
Jadi menurut saya, karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan Bani Israil itu ya cara mengatasinya cuma satu gitu loh, dibina. Dibina apanya bang? Ya ditambah sakan. Maksudnya bang, ya dibina ditambah sakan gitu. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bareng-bareng beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama beberapa video yang sudah ya kita saksikan bersama gitu ya. Nggak usah lah saya komentari lagi karena sudah sangat koclak sekali ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.